keteladanan kadang-kadang menjadi sangat susah sekali. Kalau dulu kita krisis COVID, ini juga sama, krisis kebudayaan. Jangan heran banyak begal, ya karena ruangnya tidak pernah dikasih ke mereka, tidak ditahu potensinya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya Kakak Yuda, orang pramuka itu semangatnya tidak usah diragukan. Apalagi pramuka anak-anak Makassar, apalagi yang kemudian tinggal di kampus, itu akan menjadi perbedaan sendiri. Mandi di kolam airnya hangat, lebih hangat ketika pagi. Karena salamnya belum semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik uang di sebuah ATM. ATM terdapat di perempatan. Inilah dia UKM Pramuka UNM. UKM Pramuka terbaik di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Aman mini kalau acara kedua pramuka masih diundang pasti ini saya. Alhamdulillah. Minum kopi pakai gula aren. Gelas kopinya berwarna putih. Kenapa Maros makin keren? Ada Kakak Suartina jadi wakil bupati. Insya Allah aman, beliau akan ada pelantikan ketua DPD Golkar di Maros bulan Desember. Sudah jelas siapa MC-nya kayaknya ya. Amin amin. Atau pemateri rakerdanya ya. Sudah jelas kira-kira. Buah semangka, buah mangga. Buah diambil di pinggir kali. Tidak kusangka, tidak kuduga, Mbak Shirley manis sekali. Amin ya. Sudah jelas bahwa kira-kira calon jodohnya Mbak Shirley orang Bugis Makassar lah kira-kira begitu. Aman lagi barang-barang ini ya. Ada anak memakai baju, bajunya bagus paling berbeda. Pramuka kita bisa maju karena banyak sosok seperti Kak Yuda. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Belum. Oke, saya kira sudah selesai karena waktu. Bicara solidaritas, jangan ditanya. Pramuka kita belajar tentang solidaritas. Kebersamaan tidak usah ditanya. Di pramuka lah memegang 3 prinsip S. Sipaka tahu, sipaka ingat, dan sipaka lebih. Ada di pramuka. Makanya ketika kemudian ada ajakan undangan pramuka ini, sakit kepala saya untuk tidak menghadiri. Karena betapa pentingnya UKM pramuka bagi kehidupan bangsa dan negara. Kan kira-kira begitu. Buat apa kita punya anak cerdas? Buat apa kita hebat jadi konten kreator? Buat apa hebat jadi anggota pramuka kalau kemudian perilaku kita tiap hari tidak menghargai orang lain? Dan itu ada di orang Makassar. Saya mau sampaikan kepada kita. Saya ingat salah satu kutipan Imam Abu Ala Al-Maududi dalam bukunya Ethical Viewpoint of Islam. Dia mengatakan bahwa the greatest problem that has confronted man from Imam Boreal is the moral problem. Masalah terbesar di dunia ini bukan masalah ekonomi yang tahun 2023 akan resesi. Bukan masalah teknologi, bukan masalah yang lain, tapi masalah terbesar di dunia ini dari dulu sampai sekarang adalah masalah dekadensi moral. Adik-adik, saya percaya sekali tidak pernah diragukan itu. La raiba hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya bahwa orang-orang pramuka adalah orang-orang kreatif yang ada di dalamnya, apalagi UKM Pramuka UNM. Kenapa? Karena sekali lagi tantangan dia dapatkan, peluang dia dapatkan, tinggal bagaimana dia mengeksekusi, dan itu saya dapatkan di pramuka. Jadi saya punya ilmu, Mbak Shirley punya ilmu, Ibu Wakil punya ilmu, Kak Yuda punya ilmu. Tidak penting, tapi apa yang dilakukan dari apa yang kita tahu itu yang jauh lebih penting. Hari ini di pelataran Menara Pinisi UNM ini bertepatan dengan Hari Ayah tanggal 12 November ini adalah banyak hal yang kita tahu. Tapi ternyata tidak terlalu penting itu. Yang penting adalah setelah keluar dari Menara Pinisi ini, apa yang kita bikin, action apa yang kita gerakkan. Nah, itu yang menjadi tantangannya, Kakak. Oleh karena itu banyak ruang. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan circle dan ekosistemmu, kau bikin sendiri, kau create sendiri. Karena itu yang saya lakukan di awal-awal, Kakak Yuda. Saya tidak punya circleku kodong di kampus, saya tidak dapat ekosistemku. Saya mau berkesenian di pantun, tapi tidak ada orang mau menggeluti sastra lisan. Saya bikin sendiri komunitas pantun. Alhamdulillah,
saya kemudian diperjalankan dari komunitas itu sampai kemudian hari ini. Di semua literatur yang saya baca, anak muda cuma punya ciri satu hal, apalagi Gen Z hari ini. Apa itu? Berikan ruang. Mereka selalu mau diberikan ruang. Makanya jangan heran banyak begal. Ya karena ruangnya tidak pernah dikasih ke mereka, tidak ditahu potensinya apa. Kan seperti itu. Hari ini ada namanya dinas bernama Dinas Pemuda dan Olahraga. Bagi saya dinas pemuda ini adalah dinas yang mengurusi dunia dan akhirat. Kenapa? Bukan Kementerian Agama, bukan dinas keagamaan dan seterusnya, tetapi ini yang paling penting. Karena dia menyangkut masa sekarang dan masa yang nanti. Itu anak muda punya. Nah kalau kita diberikan ruang, insya Allah akan karena kita ini kan selalu adrenalinnya tinggi. Jadi kalau tidak dikasih ruang pasti mencak-mencak. Ada banyak orang kaya di Makassar, tapi belum tentu dia punya mission. Apa itu? Peduli sama orang lain. Dan ini yang harus dilakukan sebagai anak muda ke depan. Lalu kemudian kaitannya dengan dunia konten kreator dan juga kebudayaan. Nah ini yang saya mau sampaikan. Sederhana saja. Setahu saya anak muda itu identik dengan keresahan. Selama teman-teman kakak-kakak punya keresahan, maka itulah sebenarnya bahan utama dari sebuah konten. Lihat tadi anak-anak yang tampil pada saat pembukaan acara. Betapa bangganya dia. Kita mungkin menonton biasa aja, tapi anak-anak seumur itu luar biasa bangganya, pride-nya. Karena yang mereka cari bukan honor tarian. Yang mereka cari adalah bagaimana saya bisa tampil secara percaya diri. Dan itu adalah sesuatu aset yang akan disimpan. Di mana didapat itu, Ibu, Bapak? Di kebudayaan. Kadang idealisme kepemudaan itu dihambat oleh kebijakan-kebijakan anggota dewasa. Mungkin mereka ingin berekspresi di bidang teknologi, di bidang budaya, tetapi beberapa potensi mereka itu dihambat oleh kebijakan-kebijakan yang mana kebijakan tersebut diatur oleh standar dari pemerintahan. Itu mungkin yang ingin kami tanyakan, bagaimana agar ekspresi kaum muda itu betul-betul pure dari ide dari mereka sendiri, bukan karena standar-standar operasi yang ada di pemerintahan. Seperti itu mungkin. Hari-hari ini saya selalu mendengar kepala daerah, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, sampai di tingkat pimpinan nasional. Kadang-kadang selalu berbicara mendukung kebudayaan, mengkampanyekan kebudayaan, tapi sayang seribu sayang, keteladanan kadang-kadang menjadi sangat susah sekali. Kalau dulu kita krisis Covid, ini juga sama, krisis kebudayaan, keteladanan. Dan itu yang paling saya harapkan, bagaimana kita kemudian menghadirkan budaya menjadi sebuah sistem keteladanan kita dalam memimpin. Anda jadi ketua pramuka, pakai sistem cara kebudayaan. Kak, di mana Ki belajar? Nggak usah jauh-jauh. Ada budayawan, ada tokoh tadi Sulawesi Selatan namanya Kajau Lalido. Kajau Lalido itu terkenal sebagai budayawan, terutama dalam perspektif kepemimpinan. Apa itu? Diajarkan filosofi-filosofi kepemimpinan. Tidak bisa sejahtera masyarakat kalau tidak bersatu pemimpin dan rakyatnya. Itu jelas itu. Bagaimana pemimpin bicara natupu batu, maware adana napadapi, maca nakinawa-nawa, sogi namalabo. Bagaimana dia mampu meyakinkan masyarakat, yakin apa yang dia sampaikan, kalau bicara tidak hoax, tidak pitikan-akanai, tapi punya landasan. Dan bagaimana ketika dia kaya, dia dermawan, dia bantu orang, bukan hanya untuk dirinya. Saya memikirkan perjuangan-perjuangan pahlawan, bagaimana membangun bangsa Indonesia, bagaimana mereka memperjuangkan bangsa kita. Bagaimana cara mengubah mindset pemuda atau mahasiswa yang dimana pikirannya itu hanya belajar. Hidup ini adalah karunia karena hidup ini berbeda. Kalau ingin mengubah dunia, berikan tanggung jawab pada pemuda. Mudah-mudahan bermanfaat. Luar biasa sekali. Kalau di dalam ekosistem politik saya lihat, orang yang licik itu dianggap orang yang cerdas. Orang yang berbuat kebaikan itu dianggap orang yang bodoh. Hari-hari ini begitu kita lihat. Oleh karena itu, sekarang mari satukan persepsi, seragamkan gerak, dan samakan langkah. Karena yang paling penting dari kita adalah bersatunya kita semua untuk kemudian memangkas atau menghilangkan yang persepsi-persepsi tadi. Oleh karena itu isi ruang-ruang semua. Banyak ruang-ruang pengabdian yang bisa kita isi. Karena saya adalah pengkarya, hidup dari karya. Mari kita berkarya sesuai dengan potensi dan kemampuan kita. Mali si parape, malilu si pakainya, mainnya pimu paja. Kalau kita sudah saling mengingatkan, insya Allah akan banyak hal-hal yang bisa kita persatukan. Dan sesuai dengan ajaran agama kita. Wa tawasau bil haqqi, wa tawasau bis sabar. Oleh karena itu bagian harapan ini, saya berharap teman-teman, ayo berkarya. Tunjukkan pada Makassar
pada Sulawesi Selatan, pada Maros, pada Indonesia, bahwa kita bisa sebenarnya. Kuncinya bagaimana kita bersatu. Ayo teman-teman, dan fondasi utamanya adalah kebudayaan. Oleh karena itu saya tutup dengan sebuah pantun, Benteng Somba Opu, Benteng Rotterdam, itu miniatur Sulawesi Selatan. Semangat kita tidak boleh padam agar budaya terus dilestarikan. Saya Rizal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.